Shalom. Shalom. Saya ucapkan selamat sore, selamat beribadah kepada sidang jemaat dimanapun kita berada. Di kesempatan sore hari ini kita mau datang kepada Tuhan di dalam ibadah untuk kita bisa mendapatkan berkat firman Allah, untuk kita bisa mendapatkan kekuatan daripada Allah. Mari kita persiapkan hati kita, hidup kita untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita memuji, mempermuliakan nama Tuhan, dan untuk kita mendengar firman Tuhan. Saya undang semua untuk bangkit berdiri, kita akan memujikan sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi tempat ini. Haleluya. Kita akan naikkan pujian kita kepada Dia, kepada Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. memenuhi di Ku rasakan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa untuk memenuhi. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah. Ku ingin tetap di sini Tuhan. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang. Ku ingin tetap di sini Tuhan. Haleluya. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu Tuhan. Haleluya. dan memandang indah Dan memandang indah wajah-Mu. dan memandang indah wajah-Mu. Haleluya, haleluya. Inilah Tuhan yang menjadi kerinduan kami,
untuk hidup kami tetap di sini untuk menikmati setiap bait-Mu Tuhan, untuk kami mendengar setiap perkataan-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tolong setiap kami yang merindukan akan kuasa-Mu, merindukan akan firman-Mu, kami merindukan untuk menikmati setiap bait-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sehingga pada sore hari ini kami bisa merasakan berkat-Mu yang berkelimpahan dalam hidup kami Tuhan. Engkau mengurapi setiap kami, sidang jemaat-Mu, para pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan berkat firman-Mu, Kau urapi kami semua dengan kuasa urapan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala kuasa-kuasa yang mengganggu kami, yang mencoba memecah konsentrasi kami, biar kami berseru dengan nama yang penuh kuasa untuk kepatahkan segala kuasa-kuasa itu. Kau usirkan semua di dalam nama Tuhan Yesus, dan kuasa darah-Mu, darah Yesus yang mengurapi, yang memberikan kekuatan kami Tuhan. Terima kasih yang berkuasa atas hidup kami, dan kuasa urapan Roh Kudus-Mu mengurapi kami semua. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati ibadah kami dari awal sampai selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita pergunakan kesempatan pada sore hari ini dengan baik. Kita akan memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Untuk sore hari ini kita akan memujikan pujian Tuhan. Allah bangkit, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah segala kuasa-Mu. Mari kita bersuka cita untuk memuji nama Tuhan. Haleluya. Kerahkanlah kekuatan-Mu, Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus. kerahkanlah kekuatan-Mu, Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. amin, haleluya. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. haleluya. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di Sekali lagi, tempat kudus. kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. haleluya. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Amin. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di Allah tempat bangkit, kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah.
umatnya bisa bersorak. Mari pada sore hari ini, musuh sudah dikalahkan, bersuka cita kita di dalam Tuhan. Mari semua umat Tuhan bangkit serukan nama Yesus. Maju untuk kita menyatakan kuasanya. Kita akan pujikan pujian ini. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Bangkit serukan nama Yesus. Haleluya. Kita akan naikkan pujian ini dengan sukacita. Serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kata benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, dengan iman katakan, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan pada saat ini, menyerahkan segenap hidup kami berada di bawah kaki-Mu, untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu yang memberi kemenangan demi kemenangan kepada kami sampai kepada kesempurnaan Tuhan. Nyatakan firman-Mu bagi kami semua,
yang bisa menyucikan, mengubahkan kami, menolong kami semuanya. Oh, sampai tiba saat Yesus datang kedua kali, kami sempurna seperti Tuhan untuk layak menyambut kedatangan-Mu kedua kali di awan permai. Kami menang selama-lamanya bersama Tuhan. Terima kasih. Urapi dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai hamba mampu menyampaikan firman dengan jelas, benar dan murni, sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, sidang jemaat Mojokerto, dengan urapan yang sama, mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga sungguh nyata saat ini firman dan perjamuan suci adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau mampu mengubahkan, menolong, menyembuhkan sampai menyempurnakan kami semua Tuhan. Dan kami tidak ragu mengangkat dua tangan kami kepadamu, hanya menyembah Engkau, menyerahkan segenap hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih, lakukanlah yang terbaik dalam hidup kami sampai kesempurnaan. Segala kuasa iblis, setan yang mengganggu, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan lawat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia Tuhan dilimpahkan di tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Wahyu 15 ayat 1 sampai 8, nyanyian mereka yang menang. Nyanyian mereka yang menang. Kita baca ayat 1 sampai ayat yang kedua. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Ini Wahyu 15 ayat 1 dan 2. Ayat 1 itu waktu berakhirnya murka Allah. Ayat 1 waktu berakhirnya murka Allah, penghukuman Allah yang terjadi pada saat kedatangan Yesus kedua kali di awan-awan yang permai. Ini waktu berakhirnya murka Allah, penghukuman Allah yang terjadi pada saat kedatangan Yesus kedua kali di awan yang permai. Yang kedua, orang-orang yang berdiri di tepi lautan kaca bercampur api di hadapan tahta surga. Wahyu 4 ayat 6 gitu ya. Lautan kaca bercampur api di hadapan tahta, lautan kaca. Itu saya ulang. Jadi orang-orang yang berdiri di tepi lautan kaca bercampur api di hadapan tahta surga, di hadapan tahta surga. Ya. Siapa mereka itu? Yaitu orang-orang yang melarikan diri dari murka Allah, lolos dari murka Allah, tidak kena murka Allah. Siapa mereka? Orang-orang yang berdiri di tepi lautan kaca, yaitu yang pertama orang yang tidak kena murka Allah, lolos dari murka Allah, tidak kena, melarikan diri dari murka Allah. Yang kedua, orang-orang yang tadi mengalahkan binatang, mengalahkan antikris, ya, orang-orang yang mengalahkan antikris, binatang, patungnya dan bilangan namanya, itu antikris. Orang-orang yang menang atas antikris. Yang kedua. Yang ketiga, pada mereka ada kecapi Allah. Orang-orang yang memegang kecapi Allah. Orang-orang yang memegang kecapi Allah. Jadi ini orang yang berdiri di tepi lautan kaca. Orang yang melarikan diri dari murka Allah, lolos dari murka Allah. Ya.
kemudian orang yang menang atas antikris, dan orang yang memegang kecapi Allah. Memegang kecapi Allah. 1 Samuel pasal 16, 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat 14 sampai 16 dan 23. 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat 14 sampai 16 dan 23. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu roh jahat yang daripada Tuhan, yang diizinkan Tuhan. Saudara, bukan daripada Tuhan, Tuhan memberi roh jahat, bukan, diizinkan oleh Tuhan, yang diizinkan oleh Tuhan. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah, yang diizinkan Tuhan mengganggu engkau. Baiklah, Tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat daripada Allah itu hinggap padamu, maka ia main kecapi dan engkau merasa aman, nyaman. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, 23, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul menjadi merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Jadi Daud ini, saudara, ya. Jadi kecapi itu adalah urapan Roh Kudus. Daud memainkan kecapi. Kecapi itu arti rohaninya. Kecapi arti rohaninya urapan Roh Kudus yang membuat semua merasa enak dan ringan, merasa nyaman, merasa enak dan ringan. Urapan Roh Kudus yang membuat semua menjadi enak dan ringan, semua merasa nyaman, merasa nyaman. Jadi orang yang memegang kecapi Allah di tepi lautan kaca, orang yang memegang kecapi Allah di tepi lautan kaca adalah orang yang selalu diurapi Roh Kudus. Orang yang selalu diurapi Roh Kudus. Sehingga menang atas antikris, anti urapan. Antikris itu antikristus, Kristus itu yang diurapi. Jadi sehingga selalu menang atas antikris, anti urapan Roh Kudus itu ya. Antikris, anti urapan manusia daging binatang buas itu. Manusia daging binatang buas, ya, binatang buas yang ya, saudara, yang mau disembah itu lewat patungnya, itu yang mau disembah lewat patungnya. Nah, yang memiliki meterai 666 itu antikris, manusia daging binatang buas yang mau disembah lewat patungnya dan memiliki meterai 666. Jadi kita harus selalu berada dalam urapan Roh Kudus. Jadi kita harus selalu berada dalam urapan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, meluap-luap dalam Roh Kudus mulai sekarang ini sampai berdiri di tepi lautan kaca bercampur api. Nah itu, saudara, ya, Tuhan tolong kita semua. Jadi ulangi, jadi kita semua harus memegang kecapi, harus selalu dalam urapan Roh Kudus, meluap-luap dalam Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus, urapan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, meluap-luap dalam Roh Kudus. Mulai sekarang sampai berdiri di tepi lautan kaca bercampur api. Gitu. Nah ini mulai sekarang ya prosesnya. Proses selalu dalam urapan Roh Kudus. Proses selalu dalam urapan Roh Kudus. Memegang kecapi. Proses selalu dalam urapan Roh Kudus atau memegang kecapi. Nomor 1, Kisah Rasul 2 ayat yang ke nomor 1, Kisah Rasul 2 ayat yang ke 39 sampai 40. 39 sampai 40. Saudara, Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke 39 sampai ayat yang ke 40. 39 sampai 40. Saudara, sebab bagi kamulah janji itu
dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, bangsa kafir. Bangsa Israel itu janji Tuhan bagi bangsa Israel dan bagi orang yang masih jauh, bangsa kafir. Yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita, bangsa kafir. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Jadi ini suatu proses selalu dalam urapan Roh Kudus. Nomor satu, bangsa Israel dan bangsa kafir harus diselamatkan dari angkatan yang jahat. Harus diselamatkan dari angkatan jahat. Istilah angkatan yang jahat ini yang kena murka Allah. Itu angkatan yang jahat sama dengan mengalami murka Allah. Ya, mengalami murka Allah sampai binasa selamanya. Kita harus diselamatkan, dipisahkan, diselamatkan. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Kisah Rasul 2 36 sampai 38. Langkah-langkahnya Kisah Rasul 2 36 sampai 38. 36 sampai. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah yang telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Urapan, menerima urapan. Selalu dalam urapan mulai sekarang. Sampai berdiri di tepi lautan kaca. Nah, ini prosesnya, proses langkah-langkahnya. Pertama, tahu dengan pasti. Ini langkah-langkahnya. Tahu dengan pasti. Langkah-langkah diselamatkan dari angkatan yang jahat supaya tidak kena murka Allah. Ya, supaya kita tidak kena murka Allah. Angkatan jahat itu kena murka Allah, berarti kita tidak kena murka Allah. Itu diselamatkan. Langkah-langkahnya tahu dengan pasti. Tahu dengan pasti, itu artinya percaya, iman kepada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Nah, itu tahu dengan pasti bahwa Allah yang membuat Yesus yang disalibkan menjadi Tuhan dan Kristus. Tahu dengan pasti sama dengan percaya, iman kepada Yesus yang sudah mati di kayu salib sebagai satu-satunya juru selamat, sebagai satu-satunya juru selamat. Itu iman. Kemudian bertobat. Ayat 38, jawab Petrus, bertobatlah. Bertobat. Berhenti berbuat dosa, kembali pada Tuhan. Mati terhadap dosa. Mati terhadap dosa. Itu bertobat. Jadi iman itu rem untuk kita tidak berbuat dosa. Dulu berbuat dosa, ngaku, diampuni, rem. Jangan berbuat dosa lagi. Nah, itu bertobat. Berhenti berbuat dosa, kembali pada Tuhan. Mati terhadap dosa. Bagaimana caranya? Ya, iman itu, iman sama dengan rem. Iman kepada Yesus sama dengan rem untuk tidak berbuat dosa. Nah, itu. Jadi kita sudah berbuat dosa, ngaku, diampuni, rem. Jangan berbuat dosa lagi. Atau ada dosa yang baru mau kita tabrak, mobil mau nabrak, rem. Tidak berbuat dosa. Bertobat. Berhenti berbuat dosa, kembali pada Tuhan. Mati terhadap dosa. Lalu baptisan air yang benar. Saudara, bertobat dan masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Baptisan air yang benar yaitu orang yang sudah percaya dan bertobat, mati terhadap dosa, harus dikuburkan dalam air bersama Yesus. Harus dikuburkan dalam air bersama Yesus, sehingga keluar dari air bersama Yesus, bangkit dari dalam kuburan air. Harus dikubur. Ya, orang mati harus dikubur. Bangkit dari kuburan air, nah, maka langit terbuka, surga terbuka. Kita mendapatkan hidup baru, hidup surgawi. Apa itu hidup baru,
Hidup roh bagaikan merpati turun. Nah, ini kita mengalami, kita hidup dalam urapan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus bisa. Itu saudara. Jadi bagaimana bisa memegang kecapi di tepi lautan kaca itu, diurapi Roh Kudus sampai di lautan kaca. Sekarang ini diselamatkan harus. Bangsa Israel kafir harus selamat. Nah, langkahnya percaya, bertobat, baptis air, hidup baru, hidup surga, hidup dalam urapan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, yaitu hidup dalam kebenaran. Nah, ini selamat. Nah, ini hidup dalam kebenaran sama dengan selamat. Saudara, hidup dalam kebenaran sama dengan hidup dalam iman. Itu hidup dalam urapan Roh Kudus, hidup dalam kebenaran, hidup dalam iman. Galati 3 ayat 7, menjadi keturunan Abraham. Nah, itu. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak Abraham. Jadi bangsa kafir kalau hidup dari iman, anak Abraham. Bangsa Israel kalau hidup dari iman, anak Abraham. Nah, baik bangsa kafir maupun Israel menjadi keturunan Abraham. Kalau Israel keturunan Abraham jasmani, kalau kafir keturunan Abraham rohani. Nah, jadi bangsa kafir, bangsa Israel adalah keturunan Abraham. Nah, itu hidup dalam iman, hidup dalam kebenaran. Itu keturunan Abraham. Ya? Nah, sesudah hidup dari dalam kebenaran, hidup dalam iman, apa yang dilakukan lagi sesudah baptisan? Roma 6 ayat 13. Roma 6 ini tentang baptisan. Ya? Roma 6 itu mati, mati dan bangkit dalam Yesus itu baptisan air. Mati dan bangkit, proses mati bangkit itu baptisan air. Mati dulu, bertobat, dikubur, baru bangkit. Nah, itu baptisan air. Itu judulnya Roma 6 itu. Judulnya mati bangkit. Itu baptisan air. Apa yang harus dilakukan? Ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Jadi setelah hidup benar, hidup dalam iman, menjadi keturunan Abraham, jangan berbuat dosa lagi. Bukan. Apa selanjutnya? Menyerahkan. Saudara, kita harus menyerahkan hidup kita menjadi senjata kebenaran, menjadi senjata imam dan raja, batu hidup. Nah, dulu bangsa kafir batu keras, sekarang jadi batu hidup. Bangsa Israel juga keras hati, batu keras juga menjadi batu hidup semuanya. Kita menjadi batu hidup yang berhak mendapatkan berkat Abraham. Jadi hidup benar, senjata kebenaran itu keturunan Abraham. Senjata kebenaran, batu hidup, imam dan raja yang berhak mendapatkan berkat Abraham. Sama dengan berkat jasmani sampai anak cucu, dan juga hidup kekal dalam kerajaan surga, negeri perjanjian. Hidup kekal dalam negeri perjanjian di Yerusalem baru. Nah, ini proses selalu dalam urapan. Ini sama dengan sekarang memegang kecapi. Mulai sekarang, nah, hidup benar, senjata kebenaran, menjadi imam dan raja, batu hidup. Nah, itu memegang kecapi. Kalau dipertahankan terus sampai di tepi lautan kaca. Nanti. Itu memegang kecapi. Orang-orang yang memegang kecapi. Kedua, Imamat 21 ayat yang ke-12. Imamat 21 ayat 12. Proses selalu dalam urapan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, yaitu selamat. Nah, harus selamat, tetap hidup benar, hidup dalam iman, keturunan Abraham. Nah, itu hidup dalam urapan, itu diberkati, saudara, menerima berkat sampai anak cucu, jasmani, rohani juga diberkati, hidup kekal sampai berdiri di tepi lautan kaca. Hidup kekal di Yerusalem baru. Yang kedua, kalau sudah jadi imam bagaimana? Janganlah, ini kekudusan imam, judulnya kekudusan imam, kudusnya imam. Janganlah, iya itu imam. Janganlah imam keluar dari tempat kudus, ruangan suci.
supaya jangan dilanggarnya kekudusan tempat kudus Allahnya. Karena minyak urapan Allahnya yang menandakan bahwa ia telah dikhususkan ada di atas kepalanya. Akulah Tuhan. Nah, minyak urapan selalu ada di dalam ruangan suci. Jadi yang kedua, imam batu hidup harus selalu berada di ruangan suci. Nah, ruangan suci itu sekarang adalah ketekunan dalam kandang penggemalaan. 3 macam alat. Ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok kita. Nah itu saudara, ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok itu. Nah, pelita emas ketekunan dalam kebaktian umum, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, dengan karunia, urapan karunia. Kemudian meja roti sajian ketekunan dalam kebaktian pendalaman Alkitab, perjamuan suci seperti sekarang, persekutuan dengan anak Allah di dalam firman pengajaran benar dan korban Kristus. Kemudian mezbah dupa emas ketekunan dalam kebaktian doa penyembahan, persekutuan dengan Allah Bapa di dalam kasih. Nah, ini seorang imam harus di sini, harus di dalam ruangan suci. Kalau enggak mati nanti. Nah, itu seorang imam harus di dalam, harus tekun dalam ruangan suci, tekun dalam kandang penggemalaan, tekun dalam 3 macam ibadah pokok kita. Nah itu, kalau tidak dia mati, dia diterkam binatang buas, mati. Ya, saudara. Jadi di dalam kandang penggemalaan, ketekunan dalam 3 macam ibadah, maka tubuh jiwa roh kita melekat kepada Allah Tritunggal. Tubuh jiwa roh kita melekat kepada Allah Tritunggal, sehingga kita tidak bisa diterkam binatang buas. Nah itu. Tidak mati rohani, tidak mati rohani, nah, tidak diterkam oleh binatang buas, tidak dijatuhkan, tidak disesatkan, tidak dijatuhkan dalam dosa, tidak disesatkan oleh ajaran palsu, sehingga tidak mati rohani, tidak mati rohani. Nah, itu jelas. Ada peraturan dalam imamat, kalau keluar dari ruangan suci mati, dia mati. Keluar dari kemah pertemuan mati. Dia mati, rohaninya sekarang. Kalau dulu jasmani, sekarang rohani. Diterkam binatang buas, dijatuhkan, disesatkan, mati rohani. Tapi kita tidak bisa diterkam, tidak bisa dijatuhkan, tidak bisa disesatkan, tidak mati rohani. Yang kedua, saudara, sehingga saudara, yang kedua kita mengalami penyucian terus-menerus dari dosa seorang imam. Dari dosa seorang imam. Sudah jadi imam ada dosanya sendiri, dosa seorang imam. Nah, apa itu? Yaitu pertama, dosa Yudas Iskariot. Nah, sama dengan hati yang penuh keinginan akan uang. Hati ini, hati yang penuh keinginan akan uang, sehingga menjadi pencuri, serakah, kikir. Ini pencuri itu serakah, termasuk kikir. Hati-hati, pencuri milik Tuhan, perpuluhan persembahan, itu dosanya imam. Nah itu. Kemudian juga dosa pencuri, kikir, serakah, kikir, tidak bisa memberi, juga mencuri milik orang lain, termasuk. Ya, Tuhan tolong kita semuanya. Dosanya Yudas juga pendusta. Dia berdusta. Saudara, bukan aku ya Tuhan, selalu bukan aku. Pengkhianat, tidak setia dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Tinggalkan ibadah pelayanan. Nah, ini disucikan. Disucikan kita semuanya. Saudara, disucikan. Nah, Tuhan tolong sehingga pencuri menjadi pemberi. Seorang imam memberi seluruh hidup, malah mulai dari memberi waktu, tenaga, keuangan, seluruh hidup. Pencuri jadi pemberi. Kemudian pendusta jadi jujur, berkata benar, jujur. Pengkhianat jadi setia. Nah, itu seorang imam disucikan dalam kandang penggemalaan. Saudara, dalam kandang penggemalaan kita disucikan. Nah, Tuhan tolong kita. Kemudian yang kedua, dosanya Hofni dan Pinehas. Dosa Hofni dan Pinehas. 1 Samuel 2 ayat 12,
16, 17, 22. 2 Fatsal 2 ayat 12, 16, 17, 22. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Tidak mengindahkan Tuhan. Ya. Apabila orang itu menjawabnya, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu, maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Sayangnya Eli telah sangat tua. Apabila didengar segala sesuatu dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, bahwa mereka tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu perkemahan, ya Eli tidak marah. Ya kalau tidak marah ya setuju berarti. Nah itu bahaya. Ini dosanya Hofni Pinehas, dosanya Imam Eli juga sama, imam-imam itu. Apa dosa Hofni Pinehas? Dursila. Itu menjadi orang yang dursilah, yaitu tidak menghargai korban Kristus. Tidak menghargai korban Kristus. Ya, itu orang dursilah, tidak menghargai korban Kristus, sebab hatinya dipenuhi keinginan akan daging mentah. Dipenuhi keinginan daging mentah, tidak mau dibakar, tidak mau direbus, tidak mau daging mentah. Nah itu, saudara, itu sama dengan manusia daging yang hanya ikuti keinginan daging, hawa nafsu daging, ya itu berbuat dosa dan tidak bisa bertobat. Hanya mengikuti keinginan daging, hawa nafsu daging, sehingga hanya berbuat dosa sampai puncak dosa dan tidak bisa bertobat. Tidak bisa bertobat. Nah itulah contohnya perbuatan kekerasan. Tadi, ayo kasih, oh jangan Pak ini, oh saya ambil dengan kekerasan. Perbuatan dosa itu perbuatan kekerasan. Ini dosa kejahatan, bertengkar dan lain sebagainya. Pukul orang, nah itu semua. Nah, itu Hofni dan Pinehas itu manusia daging yang cuma daging mentah terus. Nah, di dalam kandang penggembalaan ini daging mentah dibakar, direbus, dibakar, nah, sampai berbau harum di hadapan Tuhan. Bukan dibiarkan daging mentah. Daging mentah itu hanya berbuat dosa, dosa kekerasan, dosa kejahatan. Bertengkar, itu bertengkar mulut itu juga tidak boleh. Bertengkar mulut, bertengkar pukul, itu tidak boleh itu. Tuhan tolong kita semua, jahat itu semuanya. Tuhan tolong kita semua ya. Kemudian perbuatan najis itu, berzina dengan sesama hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Sesama imam berzina dengan sesama hamba Tuhan, pelayan Tuhan, orang dunia, itu semua. Hati-hati, Tuhan tolong kita semuanya. Dan dosanya Eli, Imam Eli, dosanya Imam Eli, tidak menegur dan tidak menasehati anaknya yang salah, yang berdosa. Tidak menegur dan tidak menasehati anaknya yang salah, yang berdosa. Nah, itu sama dengan setuju, menyetujui apa yang salah, menyetujui apa ya biarlah sudah. Menyetujui apa yang salah itu sama dengan ikut berbuat dosa, sama dengan ikut berbuat dosa. Ikut. Kalau kita menyetujui anak kita kawin cerai, ya ikut kawin cerai. Sama dengan berbuat kawin cerai. Jangan saya tidak melarang, cuma ini. Wah, enggak bisa. Ikut kawin cerai juga, itu sama. Ya, Tuhan tolong kita semuanya. Nah, semoga kita bisa mengerti. Ya, Tuhan tolong. Nah, kalau sudah disucikan 2 Petrus 1 ayat 10 sampai 11. Nah, ini yang penting. Kita harus ada di dalam ruangan suci
kandang penggembalaan, saudara. Nah, itu kita disucikan, kita tidak akan mati rohani, tidak akan mati rohani. Kita akan selalu disucikan, saudara. Kita akan selalu disucikan, saudara. Nah, kalau sudah suci, karena itu saudara-saudara berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Nah, ini saudara, kalau kita disucikan, saudara, kalau kita disucikan, maka kita selalu dalam urapan Roh Kudus, suci, Roh suci. Kita disucikan, maka kita selalu dalam urapan Roh Kudus, dalam urapan Roh Kudus, saudara. Kita selalu dalam urapan Roh Kudus. Nah, itu kita selalu tetap dalam panggilan pilihan, tetap teguh. Terus tadi ayatnya, ya, supaya panggilanmu makin teguh. Nah, kita selalu disucikan, kita selalu dalam urapan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, sehingga kita bersungguh-sungguh, ya, kita selalu berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan pilihan makin teguh. Nah, supaya panggilan pilihan makin teguh, tetap dalam panggilan pilihan yang teguh, tetap tidak pernah tersandung, sama dengan tidak pernah tersandung. Kita disucikan, kita diurapi Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, sehingga kita berusaha sungguh-sungguh untuk tetap dalam panggilan pilihan yang semakin teguh, semakin teguh. Saudara, kita tidak pernah tersandung, tidak pernah tersandung artinya tidak pernah jatuh, tidak pernah tersandung artinya tidak pernah jatuh dalam dosa-dosa sampai puncak dosa. Saudara, tidak pernah jatuh dalam dosa-dosa sampai puncak dosa. Nah, kita hidup benar, suci, tetap, itu tidak tersandung. Kemudian tidak tersandung, kita tetap setia, berkobar-kobar dalam panggilan pilihan, dalam ibadah pelayanan, dan tidak pernah tinggalkan ibadah pelayanan. Tidak pernah tinggalkan ibadah pelayanan sampai garis akhir. Sampai garis akhir, tidak pernah tinggalkan ibadah pelayanan sampai garis akhir. Saudara, nah itu Tuhan tolong kita semuanya, saudara. Semoga kita bisa mengerti. Kemudian, saudara, kita tidak pernah menjadi sandungan bagi orang lain. Nah, itu istilah tidak pernah tersandung. Tidak pernah tidak berbuat dosa sampai puncak dosa, tetap hidup benar, suci. Tidak pernah tetap setia dalam ibadah pelayanan, tidak pernah tinggalkan ibadah pelayanan sampai garis akhir, sampai garis akhir. Tidak menjadi sandungan bagi orang lain, malah menjadi berkat bagi orang lain. Tidak pernah menjadi sandungan bagi orang lain, malah menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain, bagi sesama. Saudara, nah, Tuhan tolong kita semuanya. Ini tidak mati. Tapi kalau di luar kandang penggembalaan, mati rohaninya, diterkam binatang buas, mati. Tapi kalau di dalam malah disucikan, diurapi, teguh dalam panggilan pilihan, tidak pernah tersandung, saudara, tidak pernah tinggalkan ibadah pelayanan, dan tidak pernah menjadi sandungan bagi orang lain, tapi menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi sesama. Saudara, Tuhan tolong hasilnya. Kita diberi jubah indah. Ya, kalau suci kita diberi jubah indah. Jabatan pelayanan karunia Roh Kudus. Kita diberi jubah indah karunia jabatan pelayanan karunia Roh Kudus, sehingga dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Nah, itu diberi jubah indah, jabatan pelayanan karunia Roh Kudus. Boleh ayatnya Efesus 4, 11, 12, boleh Efesus 4, 11 sampai 12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi
baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala dan pengajar. Ini jabatan pelayanan, ada karunianya masing-masing untuk memperlengkapi orang kudus. Nah ini di ruangan suci kita disucikan, nah, kita diberi jabatan pelayanan. Kita diberi untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh. Jadi ini suatu hasilnya, kita dipercaya jubah indah, kita dipercaya jabatan pelayanan karunia Roh Kudus, sehingga kita dipakai dalam pelayanan pekerjaan pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Bebas dari Babel, bebas dari Babel, dipakai dalam tubuh Kristus, bukan tambah berat. Waduh om, saya masih kerja di dunia, saya masih dipakai Tuhan, berat. Bukan, semua jadi berhasil dan indah pada waktu jubah indah. Semua menjadi berhasil dan indah pada waktunya. Itu jelas. Kalau pakai jubah indah, jabatan karunia, kita dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus, mulai dalam nikah. Saya tambahi, pembangunan tubuh Kristus selalu dalam nikah, melayani sungguh-sungguh, dalam penggembalaan, antar penggembalaan sampai Israel kafir menjadi satu tubuh Kristus sempurna. Itu, tambah berat om, tambah bukan. Semua menjadi berhasil dan indah pada waktu. Tambah indah yang betul. Semua menjadi berhasil dan indah pada waktu. Semoga kita bisa mengerti. Ini yang kedua, proses selalu memegang kecapi, selalu dalam urapan, diselamatkan. Baik kafir Israel lalu selamat. Harus jadi batu hidup imam dan raja. Harus hidup benar, hidup dalam urapan Roh Kudus itu hidup benar. Hidup dalam iman, keturunan Abraham sama-sama batu hidup, imam dan raja. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan sampai hidup kekal. Kedua, harus digembalakan. Semua harus dalam kandang pengembalaan, ketekunan dalam 3 macam, harus digembalakan dengan benar dan baik, supaya tidak kembali pada hidup lama itu, tapi maju. Kita tidak bisa dijama, tidak bisa dijatuhkan, tidak bisa disesatkan, tidak bisa mati rohani, tetap hidup rohani, tidak mati rohani, tetap hidup, malah disucikan, terus disucikan sampai diberi surga, disucikan dari dosa imam-imam sehingga tidak tersandung, tetap lanjut sampai garis akhir dan diberi jubah indah. Semua jadi berhasil dan indah pada waktunya. Semua menjadi berhasil dan indah pada waktunya. Semoga kita bisa mengerti, saudara. Tuhan tolong. Yang ketiga, terakhir, yang ketiga, saudara, ini selalu dalam urapan Roh Kudus. 1 Petrus 4, 12 sampai 14. 1 Petrus pasal 4, 12 sampai 14. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada suatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Nah ini roh Allah selalu ada, selalu dalam urapan. Apa itu? Yang ketiga, saudara, kita harus mengalami nyala api siksaan. Kita harus selalu mengalami nyala api siksaan. Nah, kalau di tabernakel, ruangan maha suci, percikan darah, ujian. Nah, sama dengan percikan darah, sama dengan salib, sama dengan ujian, sama dengan sengsara daging karena Yesus, bersama Yesus. Itu percikan darah hanya di ruangan maha suci. Tadi ruangan suci, ruangan maha suci. Tadi keselamatan, halaman. Nah itulah tabernakel. Hidup dalam urapan Roh Kudus ya, masuk dalam tabernakel. Selamat itu halaman. Ruang suci itu ya ruang suci penggembalaan. Lalu percikan darah, ruangan maha suci. Makanya kalau punya kunci
tabernakel, saudara, kunci kerajaan surga, ya bisa terbuka firman itu. Apa-apa ya cuma itu aja, halaman ruang suci, ruang maha suci. Apapun juga kembali ke situ semua. Itu saja, saudara ya. Tuhan tolong kita semuanya. Jadi ini percikan darah, sengsara daging karena Yesus bersama Yesus. Bentuknya macam-macam, saudara ya. Ini menderita dalam ibadah pelayanan, menderita dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan, kelaparan, saudara, itu saudara, kemudian kena fitnah, tidak salah jadi salah, saudara, kena gosip. Nah itulah percikan darah. Jangan kena gosip ya berhenti, saya sudah tidak melayani, jangan. Percikan darah itu sudah naik kelas, percikan darah, saudara. Kemudian juga saudara, bentuknya juga saudara, juga berdoa puasa, semacam hari ini ada doa puasa, saudara, di Malang, saudara, doa puasa kami. Nah itu, nah ini bentuknya percikan darah. Berdoa puasa, saudara, berdoa semalam suntuk, nah itu semua. Bentuknya juga sengsara karena pengajaran yang benar dimusuhi, dikucilkan, ya, karena pengajaran benar, bukan karena diri sendiri, bukan karena golongan, bukan. Sengsara karena pengajaran benar, karena Tuhan. Boleh, mau disingkirkan, mau dikucilkan, mau dimusuhi, terserah. Itu sengsara, itu percikan darah. Saudara, semuanya itu percikan darah. Lalu pertanyaannya, kenapa kita harus mengalami percikan darah? Kenapa imam-imam hamba Tuhan harus mengalami salib, percikan darah, sengsara daging bersama Yesus? Supaya Roh Kudus, Roh kemuliaan tinggal di dalam kita. Supaya tadi ayat 14 itu ada di dalam kita. Supaya Roh Allah, Roh kemuliaan ada di dalam kita. Artinya kita selalu dalam urapan Roh Kudus, kita selalu dalam kepenuhan Roh Kudus, memegang kecapi terus. Ini yang terakhir sudah. Selamat itu memegang kecapi, hidup benar dalam urapan Roh Kudus. Berkat Abraham kita nikmati. Digembalakan ruangan suci, digembalakan dengan benar baik supaya tidak diterkam, tidak mati rohani, malah disucikan. Nah, semua jadi berhasil indah pada waktunya. Kita dipakai Tuhan semua. Dan percikan darah supaya Roh Kudus juga ada di dalam kita, tetap dalam urapan, tetap dalam kepenuhan Roh Kudus. Nah ini saudara ya, semoga kita bisa mengerti pada saat ini ya. Tuhan tolong kita semuanya. Lalu kegunaan Roh Kudus. Kegunaan Roh Kudus saudara ya. Nomor satu saudara ya, Roh Kudus mengubahkan kita. Tadi ayat 14, berbahagialah kamu jika kamu dinista oleh nama Kristus, sebab Roh kemuliaan, Roh Allah ada padamu. Ini keubahan hidup. Roh Kudus, saudara, Roh Kudus sanggup mengubahkan kita dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Yaitu mulai dengan takut akan Tuhan. Nah ini Roh kemuliaan. Tidak takut lagi kita kalau ada Roh Kudus, tidak takut pada siapapun. Tapi hanya takut pada Tuhan. Takut pada Tuhan. Roh Kudus itu membuat kita takut akan Tuhan. Artinya, takut akan Tuhan itu artinya Roma 8, Roma 8 ayat yang Amsal 8 ayat yang ke-13. Amsal 8:13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan, aku benci kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, mulut penuh tipu muslihat. Nah ini, jadi takut akan Tuhan artinya takut berbuat dosa dan dusta, takut berdusta, takut berbuat dosa, takut berdusta, takut berdusta. Ya, perbuatan perkataan dijaga. Itu orang takut akan Tuhan. Ya, takut berbuat dosa, ya, sampai puncak dosa tentunya takut berkata dusta, takut berkata dusta. Nah, Tuhan tolong kita semuanya. Kalau kita sudah takut berbuat dosa, takut berkata dusta, itu berarti hidup suci sudah.
hidup dalam kesucian. Nah, saudara, kalau sudah takut akan Tuhan, hidup suci, Roh Kudus memenuhi kita terus. Yesaya 11 ayat 1 sampai 2. Yesaya 11 ayat 1 dan 2. Apapun keadaan kita, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, taruh akan tumbuh dari pangkalnya, akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya. 1, roh Tuhan. Roh hikmat 2, pengertian 3, roh nasihat 4, keperkasaan 5, roh pengenalan 6, takut akan Tuhan 7. Terus satu lagi ayat 3, ya kesenangannya takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Kesenangannya bernafas atau bernafas dengan takut akan Tuhan. Ya, itu kesenangan tuh terjemahan lama itu bernafas dengan takut akan Tuhan. Ia akan bernafas dalam takut. Jadi bernafas tuh dimanapun, kapanpun, situasi apapun, takut akan Tuhan. Takut berbuat dosa. Jadi ini, saudara, jika kita bernafas dengan takut akan Tuhan, bernafas dengan takut akan Tuhan, artinya dimanapun, kapanpun, situasi apapun, kita takut akan Tuhan, kita takut akan Tuhan, yaitu takut berbuat dosa, takut berdusta, yaitu ayat Yesaya 11 ayat 3 tadi, Yesaya 11 3, ya kesenangnya ia takut akan Tuhan, ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Nah, ini takut akan Tuhan, tidak menghakimi sesama, tidak menghakimi, ya itu tidak menghakimi kesalahan sesama, saudara, itu saudara, tidak menuruti kata orang, hanya menurut kata Tuhan. Tidak menuruti apa kata orang, tetapi apa kata Tuhan, kehendak Tuhan. Nah, ini orang takut akan Tuhan. Orang yang dimanapun bernapas dengan takut akan Tuhan, dimanapun, kapanpun, situasi apapun, tidak berbuat dosa, tidak berdusta, hidup suci dimanapun, kapan, situasi apa. Tidak menghakimi kesalahan orang lain. 2, tetapi koreksi diri. Nah, ditambah boleh, koreksi diri selalu. Nah, itu melihat kesalahan diri sendiri. Dan tidak menuruti kata orang, tetapi kata Tuhan, kehendak Tuhan, pengajaran yang benar. Itu yang diikuti. Ini tak bernafas dengan takut akan Tuhan. Maka Roh Kudus dengan 7 wujudnya, Roh Kudus dengan 7 wujudnya selalu mengurapi kita, memenuhi kehidupan kita. Selalu mengurapi kita, memenuhi kehidupan. Sehingga kita menjadi pelita yang menyala. Angka 7 itu angka pelita. Kita tampil sebagai pelita yang menyala. Saudara, pelita yang menyala. Menghasilkan buah-buah terang. Pelita yang menyala menghasilkan buah-buah terang. Efesus 5 ayat yang ke-9. Efesus 5 ayat yang ke-9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, kebenaran. Saya balik. Terang berbuahkan kebenaran, keadilan. Adil itu tidak memihak siapa-siapa, hanya memihak Tuhan. Pengajaran benar Alkitab itu orang adil. Tidak memihak suami, tidak memihak istri, tidak memihak anak, orang tua, teman, orang hebat, tidak. Memihak Tuhan. Pengajaran benar Alkitab itu adil, baru adil. Kalau masih memihak pendeta, memihak, satu waktu tidak adil. Pendetanya salah, kita bela. Tidak adil. Memihak Tuhan. Pengajaran yang benar Alkitab itu yang dipihak kita. Saudara, Opa Vanessa almarhum selalu mengatakan, semua boleh kalian ambil dari saya, hanya satu, jangan diambil, ini milik saya, Alkitab. Nah, ini pihak saya. Sudah cukup kuat, sudah sangat kuat. Kita memihak Tuhan, pengajaran yang benar. Nah, sampai berbuat kebaikan, berbuat baik kepada sesama,
sampai membalas kejahatan, hanya berbuat baik kepada sama, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu orang terang, orang dalam urapan Roh Kudus dengan 7 wujudnya, pelita yang menyala. Hanya berbuat baik kepada sama, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, malah membalas kejahatan dengan kebaikan. Membalas kejahatan dengan kebaikan sampai menjadi terang dunia. Matahari, bulan, bintang, terang dunia. Perempuan dengan matahari, bulan, bintang, terang dunia seperti Yesus, terang dunia. Perempuan dengan matahari, bulan, bintang. Apa yang kita terima? Wahyu 12 ayat 14. Wahyu 12 ayat 1, Wahyu 12 14. Ini terang dunia, Wahyu 12 ayat 1. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas. Ini terang dunia, mempelai wanita surga yang sempurna seperti Yesus. Terang dunia sama dengan Yesus terang dunia, mempelai wanita surga sempurna seperti Yesus sempurna. Dan 14, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa setengah masa. 2 sayap burung nasar yang besar untuk menyingkirkan kita ke padang gurun, jauh dari mata ular antikris yang berkuasa di bumi 3,5 tahun. Jadi kita menang atas antikris. Ini urapan, kegunaan urapan Roh Kudus, mengubahkan kita takut akan Tuhan, menjadi terang dunia. Sehingga kita menang atas antikris, bisa berdiri di tepi lautan kaca bercampur api. Puji Tuhan, kita memegang kecapi, menang atas antikris, berdiri di tepi laut, bebas dari murka Allah, bebas. Ini bebas dari antikris. Antikris ini termasuk hukuman Tuhan atas dunia ini, termasuk di dalam itu. Kita bebas, disingkirkan, tidak bisa dijamah, tidak bisa dilihat lah. Bebas dari antikris, saudara, bebas dari hukuman Allah, saudara, kemudian menang atas antikris. Itu kita berdiri di tepi lautan kaca bercampur api. Tuhan tolong. Ini kegunaan Roh Kudus pertama. Kedua, Roma 15 ayat yang ke-16. Roma 15 ayat yang ke-16, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus, yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus menyucikan bangsa kafir, bangsa Israel sama, saudara. Roh Kudus menyucikan bangsa kafir di sini, tapi tadi termasuk bangsa Israel juga yang sudah menjadi imam raja. Roh Kudus menyucikan ya bangsa kafir, bangsa Israel, saudara. Ini membakar, sama dengan membakar anjing dan babi, itu bangsa kafir, anjing dan babi, saudara. Membakar anjing dan babi sehingga berbau harum di hadapan Tuhan, menjadi persembahan harum di hadapan Tuhan. Imam-imam dan raja yang berkenan kepada Tuhan, berkenan. Persembahan harum itu berkenan kepada Tuhan. Saudara, Tuhan tolong kita semuanya. 2 Korintus pasal 2 ayat 14-15. Kalau berkenan, saudara, maka kita, saudara, menang, selalu menang. Tapi syukur bagi Allah yang di dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau harum dari Kristus di tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang akan binasa. Ini saudara, gunanya urapan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus. Ya, nomor 1, menjadikan kita terang dunia. Saudara, terang, tidak gelap lagi, terang.
Selalu takut akan Tuhan, tidak menghakimi orang lain, koreksi diri selalu. Saudara, takut berbuat dosa itu, takut berdusta, koreksi diri, tidak, saudara, tidak menghakimi orang lain itu. Tuhan tolong kita semuanya. Tidak menurut keputusan orang, kata orang, tapi kata Tuhan, kehendak Tuhan, Alkitab itu yang kita ikuti, pengajaran yang benar. Nah, itu saudara. Yang kedua, membakar semua anjing babi, tabiat daging, saudara, dosa-dosa tabiat daging, tabiat bangsa kafir, tabiat bangsa Israel. Ya, membakar kalau bangsa kafir anjing babi, kalau bangsa Israel keturunan ular beludak. Ular beludak itu dibakar, harum, berbau harum. Itu kalau bangsa kafir anjing babi dibakar tahu sendiri, harum. Ular beludak dibakar juga harum, berkenan kepada Tuhan. Maka saudara, kalau kita sudah berkenan kepada Tuhan, maka kita dipakai menjadi saksi Tuhan. Dipakai menjadi saksi Tuhan, membawa bau harum Kristus lewat kabar baik, penginjilan bagi orang-orang yang belum percaya Yesus, bagi orang berdosa yang belum percaya Yesus. Kita bawa kepada Tuhan, diselamatkan, menambah jumlah anggota tubuh Kristus. Dan kabar mempelai, bersaksi lewat kabar mempelai untuk membawa orang-orang selamat, digembalakan, disucikan sampai sempurna seperti Yesus, menambah kualitas tubuh Kristus. Dipakai semuanya lewat kesaksian, lewat apa saja, mungkin saksi langsung, telepon langsung, lewat memberi rekaman-rekaman ibadah dan lain, semuanya bisa, lewat majalah, lewat apa kita bersaksi, kabar baik, kabar mempelai, saksikan. Nah, dan orang berbau harum, orang bersaksi itu namanya di jalan kemenangan. Tadi jalan kemenangan, membawa kami di jalan kemenangan. Kita selalu berjalan di jalan kemenangan Tuhan. Artinya Roh Kudus sanggup untuk memberi kemenangan atas segala, atas setan Tritunggal, memberi kemenangan atas setan Tritunggal, memberi kemenangan atas masalah-masalah yang mustahil. Selesai semua masalah yang mustahil diselesaikan oleh Roh Kudus, Roh kemuliaan Tuhan. Dan kita bahagia. Tadi berbahagialah orang yang dinista, berbahagia. Menang itu berbahagia, kita berbahagia mengalami kebahagiaan surga. Berbahagia. Saudara, Tuhan tolong kita semuanya. Yang terakhir, saudara, Yesaya 11 ayat 1 dan 2. Yesaya 11 ayat 1 dan 2. Suatu tunas keluar dari tunggul Isai, taruh akan tumbuh dari pangkalnya akan buah. Karena apa? Tunggul itu sesuatu yang sudah mati, sudah tidak bisa lagi. Seperti padi dipanen sampai bawah, tinggal tunggulnya itu, tunggul sudah tidak bisa tumbuh lagi. Jangankan berbuah, tumbuh pun tidak, hanya dimasukkan ke tanah atau dibakar. Hanya dibakar, tunggu kering, dibakar atau masuk ke tanah, dibajak untuk jadi apa, saudara? Dibajak di tanah itu. Nah, tidak ada guna sudah itu tunggul. Tapi kalau ada Roh Tuhan, ada Roh Kudus, oh dia bisa bertunas, berbuah. Ini yang ketiga, saudara. Ini Roh Kudus, saudara. Yesaya 11 ayat 1 dan 2, saudara. Itu Roh Kudus membuat tunggul. Ya, Roh Kudus membuat tunggul menjadi bertunas, berbunga, berbuah. Bertunas, berbunga, berbuah. Bertunas hidup. Bertunas itu sama dengan hidup. Kalau tanam biji ada tunasnya, wah hidup ya. Hidup sudah. Nah, itu. Hidup jasmani dipelihara oleh Tuhan. Bertunas itu sama dengan hidup. Roh Kudus mampu memelihara kehidupan jasmani kita di tengah kesulitan dunia. Sampai antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Secara rohani hidup benar, hidup suci sampai hidup kekal. Sampai hidup kekal. Tuhan pelihara kita, Roh Kudus yang pelihara, tangan Tuhan, Roh Kudus yang memelihara kita. Hidup jasmani dipelihara. Dari sekarang di zaman yang sulit, Roh Kudus mampu. Kalau lain tidak mampu, modal tidak mampu,
ke pengalaman tidak mampu, tinggal Roh Kudus, tangan Tuhan yang mampu. Yang mampu, saudara. Tuhan tolong kita semua. Semoga kita mengerti. Saudara, Roh Kudus yang mampu menghidupi kita secara jasmani di tengah kesulitan sampai antikris berkuasa dengan hidup rohani, hidup benar, hidup suci sampai hidup kekal. Roh Kudus bisa. Kemudian bertunas. Saudara, bertunas itu karunia dan jabatan pelayanan. Bertunas itu kita diberi karunia jabatan berbunga, ya berbunga, bertunas hidup berbunga, kita diberi jabatan dan karunia Roh Kudus. Kita diberikan, dipercaya jabatan karunia Roh Kudus, kita saudara ditetapkan. Nah, itu saudara, kita dipercaya jabatan karunia Roh Kudus yang bertambah-tambah, bertunas terus, tunasnya tambah banyak, berbunga, bunganya tambah banyak, yang bertambah-tambah, bertambah-tambah, sampai kesempurnaan. Itu berbunga, saudara. Kita dipercaya jabatan dan karunia Roh Kudus sampai bertambah-tambah. Ya, itu tambah indah hidup itu sampai sempurna seperti dia. Dan kita berbuah, berbuah 9 buah roh, itu 9 buah roh. Galati 5 22 sampai 23. Ini kembali kepada ciptaan semula, manusia yang sempurna sama mulia dengan Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Ini kembali kepada gambar Allah Bapa. Gambar Allah Bapa. Kasih, sukacita, damai. Itu ada Allah Bapa, gambarnya Allah Bapa. Ada Allah Bapa di dalam Yesus, ada. Dia sabar, dia damai sejahtera, dia sukacita, dia ada kasih, dia ada sukacita, ada damai sejahtera, ada dalam Yesus. Makanya Yesus heran, loh, kamu bertanya di mana Bapa, dan ada di dalam dia. Ada di dalam dia. Itu saja. Kesabaran, kemurahan, kebaikan anak Allah, Yesus sendiri. Sabar, kemurahan, kebaikan itu gambar anak Allah. Kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, gambar Allah ada di dalam pribadi Yesus semua. Gambar Allah Bapa, gambar anak Allah, gambar Roh Kudus yang ada di dalam pribadi Yesus sekarang juga ada di dalam pribadi kita, sehingga kita sempurna sama mulia dengan Dia, untuk layak menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Di awan permai kita bersorak-sorai haleluya, kita masuk 1000 tahun damai Firdaus dan masuk Yerusalem baru kekal selamanya, berdiri di tepi lautan kaca bercampur api, menyanyikan nyanyian kemenangan, main kecapi di sana, menyanyikan nyanyian kemenangan dan bermain kecapi. Nah, itu semuanya. Semoga kita mengerti. Mari kita butuh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus sebaliknya seperti Saul. Wow, enggak nyaman hidup itu. Saudara, dimasuki roh jahat, jadi jahat, najis seperti Hofni, Pinehas, semuanya. Hamba Tuhan yang tanpa urapan itu tidak memegang kecapi sekarang. Wah, roh jahat yang masuk. Seperti Saul benci kepada yang benar, benci pada Daud yang membela dia. Saudara, Saul, Hofni, Pinehas berbuat jahat, najis. Nah itu semuanya. Tapi kalau ada Roh Kudus betul-betul, saudaraku, kegunaan Roh Kudus mengubahkan. Takut akan Tuhan, terang dunia. Takut akan Tuhan, berbau harum. Saudara, takut akan Tuhan, berbunga, bertunas, berbunga, berbuah. Kembali pada ciptaan semula. Seperti gambar Allah Tritunggal yang ada di dalam pribadi Yesus, sekarang ada di dalam pribadi kita. Sedikit demi sedikit ada dalam pribadi kita. Sampai sama mulia dengan Yesus untuk layak terangkat ke awan permai, sampai terangkat ke Yerusalem baru kekal selamanya. Kita akan menerima perjamuan suci. Dalam perjamuan suci ada urapan Roh Kudus. Yesus pergi, mati, bangkit, naik ke surga, mencurahkan Roh Kudus kepada kita semuanya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Satu permohonan kita, banyak ya
kesulitan, banyak ini permohonan, tapi satu, lewat perjamuan suci, Tuhan berikanlah aku Roh Kudus. Sudah cukup, semua tercakup di dalamnya. Tangan Tuhan, Roh Kudus bisa melakukan apa saja dalam hidup kita sampai kesempurnaan sama mulia dengan Dia. Tuhan memberkati kita semuanya. 216 kita menyanyikan bangkit berdiri bersama-sama. 216 Roh Kudus, Kau hadir di sini. Minta Roh Kudus kepada Tuhan. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Mohon Roh Kudus dicurahkan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan jangan kosong dari Roh Kudus. Mati rohani, roh jahat, roh najis yang masuk. Yang butuh Roh Kudus letakkan tangan di dada. Sekali lagi, haleluya. Jamahlah aku Tuhan. Jamahlah aku dengan haleluya. Penuhi aku Tuhan. Jamahlah aku, angkat dua tangan ke atas. Roh Kudus, dua tangan Tuhan diulurkan. Tanpa Roh Kudus kami mati Tuhan, kami hancur Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, jamahlah aku. Haleluya. Sembahlah Dia. Haleluya. Mohon Roh Kudus dicurahkan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Oh, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Oh, haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Jamah Roh Kudus, penuhi kami Roh Kudus. Haleluya. Penuhi kami Roh Kudus. Haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawasa. Penuhi kami Roh Kudus. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Oh, haleluya. Kami tidak mampu tanpa Roh-Mu Tuhan. Kami binasa tanpa Roh-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sampai kesempurnaan Engkau tolong kami. Roh Kudus bekerja atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih. Kami bahagia di dalam Roh Kudus Tuhan. Kami segar di dalam Roh Kudus Tuhan. Oh, haleluya. Kami kuat di dalam Roh Kudus. Kami menang di dalam Roh Kudus. Sampai berdiri di tepi lautan kaca bercampur api, memegang kecapi Allah di sana. Terima kasih. Terima kasih, syukur kepadamu. Sekarang kami akan menerima perjamuan suci. Roti yang ada di hadapan kami
sudah diberkati menjadi tubuh Kristus yang dipecahkan. Anggur yang ada di hadapan kami sudah diberkati menjadi darah Yesus yang dicurahkan. Di dalamnya ada uluran tangan Roh Kudus atas kami. Apapun keadaan kami, situasi apapun, keadaan apapun, Roh Kudus mampu menolong kami semua sampai menyempurnakan kami. Sucikan, layakkan kami, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nyanyi 194. 100. Inilah aku, tunjukkan keadaan kita, biar Roh Kudus yang menolong kita semua. Inilah aku, oh Tuhan. Sementara persiapan perjamuan suci masing-masing. Haleluya. Inilah aku, oh Tuhan. Ku serahkan segenap diriku padamu. Inilah aku, oh Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atasku. Dengan kita bangkit berdiri, letakkan di dada. Ini kami bangsa kafir, tidak lebih dari anjing babi, tidak bisa apa-apa, berbau busuk, tidak selamat, tidak suci. Tapi biar Roh Kudus menolong kami saat ini. Oh haleluya. Kami rindu berdiri di tepi lautan kaca bercampur api, bersama keluarga kami, seluruh jemaat, memegang kecapi Allah. Oh haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, angkat tubuhnya di tangan kanan. Ini kami Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu. Tanpa musik, curahkanlah Roh Kudus-Mu atasku. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ingat Yesus, ingat Roh Kudus saja. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Angkat cawan darahnya di tangan kanan, lebih tinggi dari kepala kita. Hargai setetes darah Yesus, sumbernya Roh Kudus atas kehidupan kita. Roh Kudus bukan hanya menyembuhkan, tapi juga menyempurnakan kita. Namun jika ada penyakit bisa diraba tangan kiri, rabah dengan tangan kiri, tidak bisa letakkan di dada. Ada masalah, ada dosa, ada apapun, tidak bisa dipikir, tidak bisa diselesaikan. Roh Kudus mampu menolong kita semuanya. Demikian juga dia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.
Haleluya. Bukan hanya sampai di dunia, tapi sampai di awan yang permai bersama keluarga seluruh jemaat sampai di Yerusalem. Baru berdiri di tepi lautan kaca bercampur api, memegang kecapi Allah di sana, bahagia selama-lamanya. Angkat dua tangan ke atas. Kita berdoa buat diri sendiri, keluarga, seluruh sidang jemaat. Tidak ada yang ketinggalan. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, haleluya, haleluya, Yesus, haleluya, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, haleluya. Jangan ada yang ketinggalan Tuhan. Roh Kudus tolong kami, haleluya. Roh Kudus selamatkan kami. Roh Kudus kami mau berbau harum, haleluya. Roh Kudus tolong kami semua, haleluya, haleluya. Ya lawasa, kami mau bertunas, berbunga, berbuah sampai kesempurnaan Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik bagi kami semua. Terima kasih, haleluya, terima kasih, haleluya, haleluya. Kuatkan kami takut akan Tuhan selalu Tuhan, hari-hari ini sampai kesempurnaan. Turunkan tangan, terima kasih. Curahkanlah berkat-Mu bagi sidang jemaat di Mojokerto Tuhan. Berkat rohani jasmani, berkat rumah tangga, berkat Roh Kudus dicurahkan. Pembukaan firman-Mu dicurahkan di sana Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan sampai kesempurnaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Name I find the peace I seek. In His name I find. In His name I find. In His name I find the joy I seek. In Your presence I am free from the chain that has